Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naimah dari kelas PGMI 3A kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, kelas PGMI 3A kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Risa dari kelas PGMI 3A dari kelompok 2. Nama saya Usman Fatul Mukarramah, kelas PGMI 3A dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Zulfan Hayatul Isma, kelas PGMI 3A dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salimah Furqaniyah dari kelas PGMI 3A dari kelompok 2. Kelompok kami akan membahas tentang hubungan antar makhluk hidup. Kita ketahui bahwa hubungan antara makhluk hidup itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena setiap makhluk hidup di muka bumi ini sangat bergantung dengan makhluk hidup lainnya. Seperti kupu-kupu tidak akan memperoleh makanan jika tidak ada bunga, burung pipit yang mematuk padi di sawah, dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan membahas tentang hubungan antar makhluk hidup. Apa yang dimaksud dengan simbiosis? Simbiosis adalah suatu bentuk keterkaitan khusus dan sangat erat antara dua jenis makhluk hidup yang hidup berdampingan dalam satu ekosistem. Asal kata simbiosis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu sim yang berarti dengan, bios yang berarti kehidupan. Makhluk hidup yang melakukan simbiosis disebut dengan simbion. Ada berapa macam sih simbiosis itu? Ada sekitar 6 bentuk dari simbiosis. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis namun saling menguntungkan satu sama lain. Dalam hubungan ini, artinya kedua organisme sama-sama tidak ada yang dirugikan. Kerugian bagi keduanya justru adalah ketika simbiosis itu tidak dilakukan. Oleh karena itu, kehadiran makhluk hidup lain menjadi begitu penting bagi mereka yang mengalami simbiosis sejenis ini. Simbiosis mutualisme ini ada juga yang merupakan kewajiban. Artinya, organisme yang terlibat membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup. Contoh simbiosis mutualisme dapat dilihat di sekitar kita, baik pada hewan, tumbuhan, bakteri, bahkan manusia. Contohnya, kupu-kupu dan lebah dengan bunga. Dalam hubungan ini, kupu-kupu atau lebah tidak menjadi satu-satunya pihak yang diuntungkan, karena mendapatkan sari makanan dari bunga. Bunga juga mendapatkan manfaat atau keuntungan serupa berkat simbiosis ini. Dalam hal ini, keberadaan kupu-kupu dan lebah membantu bunga dalam proses penyerbukan. Selanjutnya, burung jalak dengan kerbau. Hubungan burung jalak dan kerbau juga menjadi contoh simbiosis mutualisme lainnya. Burung jalak biasa hinggap di punggung kerbau untuk mencari kutu di kulitnya. Kerbau juga akan merasa terbantu dengan adanya burung jalak yang memakan kutu di kulitnya tersebut. Keuntungan akan didapatkan oleh burung jalak yang memperoleh makanan berupa kutu. Sementara kerbau juga mendapat keuntungan karena rasa gatal yang diakibatkan oleh kutu menjadi berkurang. Di sini saya akan menjelaskan tentang simbiosis komensalisme. Kalian pastinya tidak asing kan dengan simbiosis komensalisme? Nah, simbiosis
Simbiosis komensalisme adalah sebuah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Artinya, salah satu makhluk hidup akan diuntungkan, sementara makhluk hidup lain tidak terpengaruh. Contoh dari simbiosis ini adalah tanaman anggrek dengan pohon mangga. Tentunya kalian pernah melihat kan tanaman anggrek? Nah, dalam interaksi antara anggrek dan pohon mangga, anggrek mendapat keuntungan karena memiliki tempat untuk mendapatkan sinar matahari, air, serta zat-zat untuk melakukan proses fotosintesis. Dengan menempel pada pohon mangga, sementara pohon mangga sendiri tidak dirugikan ataupun diuntungkan dari keberadaan pohon anggrek ini sendiri. Nah, yang kedua yaitu ikan remora dan ikan hiu, di mana ikan remora mempunyai semacam alat pengisap yang memungkinkannya dapat menempel pada ikan hiu ataupun ikan yang lebih besar dari dirinya. Nah, dengan menempel seperti itu, sisa makanan hiu yang berupa remah-remah ini dimanfaatkan oleh ikan remora sebagai sumber makanan. Ikan remora juga diuntungkan karena terhindar dari predator yang mengganggunya. Sementara itu, kehadiran ikan remora tidak mengganggu ikan hiu. Ikan hiu tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan dalam hal ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan bentuk interaksi yang menyebabkan salah satu spesies diuntungkan dan spesies lain dirugikan. Parasitisme adalah bentuk interaksi simbiosis yang mana satu organisme diuntungkan dan organisme lain dirugikan. Parasit, organisme yang diuntungkan mengambil nutrisi dari organisme lain, sedangkan inang merupakan organisme yang dirugikan. Berdasarkan ukuran dan proses memperbanyak diri, parasit juga dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu mikropasit dan makropasit. Mikropasit tidak dapat dilihat langsung. Mereka memperbanyak diri langsung dengan inang yang ditempatinya. Sedangkan makropasit dapat dilihat dan dapat tumbuh di dalam inang. Namun kemudian mereka dapat memperbanyak diri setelah keluar dari inang sebelumnya untuk kemudian menginfeksi inang yang baru. Baik, setelah kita sudah mengetahui apa pengertian dari simbiosis parasitisme, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang contoh simbiosis parasitisme. Contoh yang pertama yaitu dapat dilihat dari cacing pita dan manusia. Cacing pita sebagai parasit dan manusia sebagai inang. Cacing pita dewasa hidup dalam usus manusia, kemudian hidup dengan mengambil nutrisi dari manusia tersebut. Cacing pita dapat masuk ke dalam tubuh manusia apabila manusia memakan daging sapi yang mengandung larva cacing pita di dalamnya. Ketika sudah masuk ke dalam tubuh, inang cacing pita akan mendapatkan makanan dari makanan yang dikonsumsi oleh manusia. Kemudian manusia akan dirugikan dengan kesehatan yang terganggu karena memakan daging sapi yang mengandung cacing pita di dalamnya tersebut. Selanjutnya, contoh simbiosis parasitisme yang kedua yaitu kita dapat melihat dari benalu dan tanaman induk. Benalu atau bisa disebut kata lainnya yaitu Loranthus sp dengan tanaman induk yang berasal dari berbagai tanaman. Benalu tidak bisa menyerap air dan unsur hara dengan baik karena tidak memiliki akar yang kuat dan sempurna. Oleh karena itu, benalu hidup menempel pada tanaman lain dan akarnya masuk ke pembuluh angkut untuk menyerap air
dan unsur hara dari tanaman inang tersebut, sehingga dapat merugikan tanaman inangnya. Selanjutnya, yaitu simbiosis amensalisme, sebuah pola interaksi yang terjadi apabila suatu organisme merugikan organisme lain dengan menghasilkan senyawa yang berbahaya, sehingga dapat membahayakan organisme yang berinteraksi dengannya. Contoh dari simbiosis ini antara lain: 1. Simbiosis gulma dengan tanaman produksi. Sebagai contoh, tanaman gulma yang tumbuh di sekitar pohon jambu, maka hal ini dapat mempengaruhi hasil panen pohon jambu tersebut. Hal ini disebabkan karena tanaman gulma ini mengambil air, mineral, unsur hara, cahaya matahari maupun ruang dari pohon. Nomor 2, simbiosis tanaman brokoli dengan tanaman kubis. Tanaman brokoli maupun mengeluarkan residu yang dapat mencegah jamur verticillium yang mengakibatkan tanaman layu. Namun, senyawa yang terdapat pada brokoli ini akan memberikan dampak negatif pada tanaman kubis. Senyawa ini menyebabkan tanaman kubis lebih cepat membusuk. Simbiosis kompetisi. Pengertian simbiosis kompetisi adalah hubungan antara makhluk hidup yang bersaing untuk mendapatkan sesuatu. Kompetisi atau persaingan yang terjadi pada simbiosis ini sangat beragam, mulai dari kompetisi makanan, kompetisi wilayah, daerah, atau kompetisi lainnya. Jenis-jenis simbiosis kompetisi dibagi menjadi dua macam, yaitu kompetisi intraspesifik dan kompetisi interspesifik. Kompetisi intraspesifik yaitu sebuah kompetisi yang terjadi antara dua makhluk hidup yang berjenis sama dalam ruang ekologi. Kompetisi jenis ini terjadi dalam satu ruang lingkup yang sama. Dapat dikatakan hubungan ini merupakan hubungan kompetisi dalam ruang lingkup keluarga. Sedangkan kompetisi interspesifik yaitu sebuah kompetisi yang terjadi antara dua makhluk hidup yang berjenis beda dalam ruang ekologi. Kompetisi jenis ini kebalikan dari kompetisi intraspesifik. Hubungan kompetisi yang terjadi pada spesies makhluk hidup yang berbeda jenis. Contoh makhluk hidup yang mengalami simbiosis kompetisi. 1. Kompetisi antar singa jantan seperti merebutkan daerah kekuasaan. 2. Kompetisi harimau dengan singa merebutkan makanan atau mangsanya. 3. Kompetisi antar kambing dalam satu populasi merebutkan daerah kekuasaan dan makanan. Yang keempat, antar ikan hiu jantan merebutkan makanan dan daerah kekuasaannya juga. Dan nomor 5, antara ikan kecil dengan udang bersaing untuk mendapatkan makanan, yaitu plankton. Selanjutnya yaitu simbiosis netralisme. Apa sih yang dinamakan simbiosis netralisme itu? Simbiosis netralisme sesuai dengan katanya yaitu netral. Simbiosis netralisme adalah simbiosis yang terjadi di antara dua makhluk hidup di mana keduanya tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Artinya tidak saling diuntungkan dan juga tidak saling dirugikan. Berikut ini adalah contoh dari hewan-hewan yang tergolong dalam simbiosis netralisme. Yang pertama ada kambing dengan ayam. Yang kedua ada kupu-kupu dengan kerbau. Yang ketiga ada kumbang dengan lebah. Yang keempat ada lebah dengan capung. Yang kelima ada burung hantu dengan kambing. Yang keenam ada semut dengan rayap. Yang ketujuh ada panda dengan kera.
Yang kedelapan ada gajah dengan jerapah. Yang kesembilan ada katak dengan ikan. Dan yang terakhir ada ikan lele dengan ikan sapu. Berikut ini kami akan menjelaskan salah satu hewan yang tergolong dalam simbiosis netralisme, yaitu hewan kambing dengan ayam. Kenapa kambing dengan ayam tergolong dalam simbiosis netralisme? Mari kita buktikan. Kambing adalah hewan herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Kambing sangat berhubungan baik dengan ayam. Hal ini dibuktikan apabila keduanya, yaitu kambing dengan ayam, disatukan dalam satu wilayah tertentu. Mereka tidak akan saling memperebutkan makanan ataupun memperebutkan wilayah mereka, tetapi mereka bisa berbaur satu sama yang lain. Selain itu, faktor terpenting yaitu faktor makanan antara keduanya tidak sama. Hal ini menjadi faktor terpenting kedua makhluk hidup dapat hidup damai dan tidak saling terlibat dalam kompetisi atau predasi.